Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Satu Harian Menjadi Murid. Nah, kalau kita kemarin bahas Quran 10 dari 1 sampai 20, hari ini kita akan lanjutin ke 21 sampai 29-nya nih teman-teman. Hari ini kita akan membahas tentang tulah ke-9 gelap gulita. Nah, seperti biasa aku akan bacain dulu bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini ya teman-teman. Quran 10 ayat 21 sampai 29. Tulah ke-9 gelap gulita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya datang gelap meliputi tanah Mesir sehingga orang dapat meraba gelap itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke langit dan datanglah gelap gulita di seluruh tanah Mesir selama 3 hari. Tidak ada orang yang dapat melihat temannya, juga tidak ada orang yang dapat bangun dari tempatnya selama 3 hari. Tetapi pada semua orang Israel ada terang di tempat kediamannya. Lalu Firaun memanggil Musa serta berkata, "Pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu." Tetapi Musa berkata, "Bahkan korban sembelihan dan korban bakaran harus engkau berikan kepada kami, supaya kami menyediakannya untuk Tuhan Allah kami. Dan juga ternak kami harus turut beserta kami, dan satu kaki pun tidak akan tinggal. Sebab dari ternak itulah kami harus ambil untuk beribadah kepada Tuhan Allah kami. Dan kami tidak tahu dengan apa kami harus beribadah kepada Tuhan sebelum kami sampai di sana." Tetapi Tuhan mengeraskan hati Firaun sehingga dia tidak mau membiarkan mereka pergi. Lalu Firaun berkata kepadanya, "Pergilah daripadaku, awaslah engkau, jangan lihat mukaku lagi. Sebab pada waktu engkau melihat mukaku, engkau akan mati." Kemudian Musa berkata, "Tepat seperti ucapanmu itu, aku takkan melihat mukamu lagi." Ya demikian teman-teman, bacaan firman Tuhan kita untuk hari ini. Ayo sekarang kita langsung masuk ke satunya ya. Nah guys, dari 21 sampai 29 ini adalah kisah tentang tulah ke-9. Nah yang kali ini gak ada nunggu jeda waktu guys. Seperti tulah ke-3, ke-6, dan yang ke-9 semuanya langsung juga. Kalau tulah yang selain itu kan dikasih kesempatan, besok tulahnya akan terjadi. Nah tulah yang ke-3, 6, dan 9 itu gak pakai waktu nunggu, langsung kejadian guys. Biasanya, awan gelap itu disebabkan oleh awan tebal, pasir halus yang kebawa angin yang nutupin cahaya matahari dan menghasilkan gelap dan kabut. Nah, saking gelapnya mereka nggak bisa lihat satu sama lain. Di 22 sampai 23, saking gelapnya ini manusia tidak melihat saudaranya. Orang nggak berani beranjak dari tempatnya selama 3 hari. Nggak ada yang berani keluar dari pintu. Semua tinggal di rumah dan melakukan apa yang harus mereka lakukan dengan cahaya buatan lampu atau obor. Nah, berbanding terbalik dengan semua anak-anak Israel, mereka memiliki cahaya di tempat tinggal mereka. Kemungkinan orang Israel mendapat pasokan cahaya dengan keajaiban. Di 24, pergilah, beribadahlah kepada Tuhan. Hanya kambing dombamu dan lembu sapimu harus ditinggalkan. Juga anak-anakmu boleh turut beserta kamu. Di sini menunjukkan si Firaun udah mulai tahu kehendak Tuhan, mau bangsa Israel beribadah kepadanya di tempat yang ditunjuknya, dan kelihatannya udah ngalah ya guys. Nah padahal masih harus pakai cara dia, bukan cara Tuhan. Nah Firaun akan membiarkan orang Israel pergi bersama keluarga mereka. Hanya saja kawanan ternak mereka harus tetap ditinggal. Nah tanpa ternak, gimana mereka bisa bertahan hidup di padang gurun selama berhari-hari? Memang licik ya guys si Firaun ini. Dari 25 sampai 27, Musa benar-benar menolak kompromi yang disarankan. Dia sudah menyatakan pada suatu kesempatan sebelumnya, dengan anak-anak kita akan pergi, dengan putra-putra kita dan dengan anak perempuan kita, dengan kawanan ternak kita akan pergi. Musa masih memberikan tuntutan yang sama, seperti yang Tuhan mau. Bangsa Israel akan pergi bersama dengan ternak mereka untuk beribadah kepada Allah Yahweh. Sapi harus pergi karena perayaan ibadah yang akan mereka laksanakan menggunakan pengorbanan dari ternak. Jadi semua harus pergi tanpa kecuali. Karena orang Israel belum tahu hewan apa atau berapa banyak dari masing-masing binatang yang akan diminta dari mereka. Maka Musa berencana membawa serta semua binatang yang mereka punya. Perayaan ibadah itu adalah hal baru, belum ada ritual yang pasti. Nah di 28 sampai 29, Firaunnya langsung marah guys. Nah tidak diragukan lagi, dia berpikir bahwa sekarang niat Musa mau kabur. Dengan demikian, akan ada 100.000 budak juga hilang dan potensi produksi biaya murah bisa hilang.
Nah, sangat marah, dia melampiaskan kemarahannya dengan mengusir Musa dan ancaman untuk tidak pernah ketemu dia lagi. Di 29, Musa menjawab sejauh ini sederhana dan bermartabat. Engkau telah membuat keputusan yang tepat. Diskusi lebih lanjut antara aku dan kamu udah gak guna lagi. Tidak dapat menyebabkan hasil. Hanya buang-buang waktu. Ini akan menjadi diskusi terakhir kita. Aku tidak akan melihat wajahmu lagi. Ya, jadi segitu aja teman-teman firman Tuhan kita untuk hari ini. Sekarang aku mau kalian buat merefleksikan nih guys. Nah, hari ini kita belajar Firaun kesel karena potensi kerja paksa akan hilang. Dia juga kesel karena Musa gak mau tunduk, selalu mengajukan banding. Tapi mau gimana, dia beneran bisa lihat ada kuasa ilahi menyertai Musa. Jadi tuh kayak, aku kan rajanya, kenapa jadi Musa yang ngatur ya? Siapa sih Yahweh ini sebenarnya? Nah, tapi melalui mujizat, dia bisa melihat pekerjaan tangan Yahweh. Tapi dia tetap keras hati guys. Nah, kita belajar dari Musa dan Harun, walaupun si Firaun mengotak-atik persyaratan untuk pergi beribadah, namun Musa tetap mau aturan main Tuhan ngikutin skenario Yahweh, bukan Firaun. Nah, jadi yuk kita belajar dari Musa dan Harun yang tetap setia mengikuti narasinya Allah Yahweh dan taat banget mengikuti apa yang Tuhan minta. Yuk bisa yuk teman-teman. Nah, lalu pertanyaan efektif untuk hari ini ada 3 nih guys. Yang pertama, apa yang kamu pelajari dari pribadi Allah hari ini? Yang kedua, apa yang kamu dapat teladani dari Musa dan Harun? Dan yang ketiga, menurutmu apa yang membuat Firaun berat hati ngasih bangsa Israel pergi ibadah? Nah, seperti biasa teman-teman bawa jawab sendiri, atau kalau mau komen jawaban kalian di bawah juga boleh banget guys. Ya, jadi segitu aja satu kita untuk hari ini. Sekarang aku mau pimpin kalian dalam doa penutup ya teman-teman. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah aku untuk taat dan setia mengikuti narasi Tuhan dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Tetap semangat guys, Tuhan Yesus beserta kita. Thank you for watching and see you in the next video. Bye-bye.